Selamat siang, kita berjumpa kembali lagi di channel Firdaus Water Treatment. Kami hari ini akan mengulas menata air yang dari Gunung Galunggung ya. Bisa lihat kita shot untuk bak penampungan pertama ya. Posisi yang datang air itu posisi di bawah bak ini. Nanti kita akan sekat karena kondisinya lumpur masih terbawa ya. Kita sekat atau dibagi 4 atau 5 ya. Yang penting posisinya seperti ini. Coba dilihat ya. Barangkali untuk nanti orang yang mau menata bak, ketika air datang dari atas ya, usahakan dari atas supaya dia ada benturan ke bawah. Nanti bak itu ada sekat segini dan nanti lewat bawah air tuh. Coba lihat, ini air dari atas ya masuk. Dia sekat ini, dia masuk bawah. Nanti ke sekat kedua juga dia harus namanya ada penutup gini. Yang kedua. Nah, dia lewat atas. Nanti pas ketiga dia naik lagi. Jadi dia nanti seperti atas bawah, bawah atas, atas bawah. Nah, sehingga diharapkan setelah sekat ini lumpur tertahan ada di bawah. Nanti output yang coba lihat di sini ya. Output ini nanti dibikin posisinya di sebelah sini ujung, agar lumpur itu sudah terbantu oleh namanya sekat 1, 2, 3. Kalau ini bikin 5, nanti yang kelima posisi yang ada lubang itu pipa yang akan masuk ke penampungan berupa kolam ya. Nah, di sini untuk menjaga namanya terkontaminasi sama ya. Ini kita nanti ada namanya atap, ada pintu bisa untuk mengontrol ya. Kedua, kita lihat posisi di sini. Kondisi sekarang untuk drain ini nanti kita pindahkan tidak melalui ke kolam, tapi si drain itu kita harus keluar, sehingga nanti kolam ini, coba tulis, kolam ini menjadi transfer untuk yang sudah tersaring secara alami ya. Coba lihat, jadi ini untuk yang sekat 5 masuk ke sini. Nanti di bawah pembuangan tidak melalui ke kolam, tapi melalui langsung keluar, sehingga nanti lumpur itu dia mudah untuk dibuang ya. Silakan, ada ini, ada namanya itu apa? Ada pertanyaan. Nah, di sini sama ya. Ini kita tembok minimal 1 meter. Kemudian nanti 1 meter lagi untuk ram supaya udara masuk. Atasnya kasih atap. Dan tetap di sini juga ada pintu. Biar mudah untuk mengontrol, membersihkan apa namanya tampungan yang sudah namanya tersaring secara alami. Ada pertanyaan? Untuk menghindari tekanan keluarnya air dari sumber mata air, bagaimana cara supaya tidak terjadi kebocoran atau air itu mengalir mencari jalur sendiri gitu ya? Oke, kita review lagi ke posisi di sana ya. Posisinya dia itu lubang yang dibentuk secara alami ya. Jadi dia semacam kayak gorong-gorong atau apa namanya guha lah ya. Posisinya ini memang ketika kita akan apa namanya itu sekat, ini perlu namanya ekstra ya. Mungkin nanti dengan teknik kita kasih sekat bisa dibikin alami secara apa, pakai fiber ya, yang ada ini dimasukkan pakai karet ya. Jadi nggak usah pakai namanya disebutnya tuh tembokan, nggak usah. Jadi kita ada semacam engsel, nanti si apa fiber atau itu dia masuk buat bikin sekatnya. Tinggal pakai knockdown di itu apa, di apa namanya, skrup lah. Nanti si air akan mengalir dari memang ini posisinya dia mengalir dari bawah ya. Posisi ini idealnya sih seharusnya dia ke atas ya. Tapi posisi karena sudah dari bawah gak jadi masalah, kita mengikuti posisi airnya aja. Jadi nanti dia posisi pertama, sekat pertama dia posisinya dia di apa namanya itu
di bawah. Tapi nanti si apa lubang untuk drain dibikin agak besar. Kalau bisa ya 6 atau 8 in ya. Nanti supaya nanti antara sekat 1, 2, 3 nyambung buat bisa buang. Nah, itu satu ya. Kedua, ketika datangnya dari bawah, kita sekat. Sehingga nanti benturan datang dia langsung dia naik ke atas. Dia pindah ke kolam kedua. Sekat kedua, sorry. Nah, sehingga nanti dia lumpur ketahan, dia pokoknya dari bawah ke atas, atas ke bawah. Posisi akhir nanti outputnya masuk ke sini, ya, masuk ke sini. Untuk lebih paham, nanti kita silakan komen, karena posisi ini kalau kita menata secara alami tidak usah membuat filter itu cepat jenuh ya, karena banyak lumpur, tidak, karena ada tahapan pertama, ada tahapan kedua, dan tahapan ketiga kita masuk nanti ada namanya toren ya, atau tandon untuk di posisi ke atas. Ada pertanyaan? Jadi menata drainase ini nanti kita pindahkan, jangan di sini. Siap. Pembuangan dia harus ngebobok sehingga nanti lumpur itu dibuka, dia lumpurnya ke sana. Nanti ke sini tuh udah nggak ada lumpur. Nanti dibutuhkan pembuangan untuk membuang lumpur-lumpur yang dibawa oleh. Iya, betul. Karena kan kalau tidak dibuang posisi ini, dia lama-lama kan terus mengkeruh. Ya. Keruh kesininya. Jadi harus ada namanya ini juga sih posisi alam. Jadi ada sebetulnya bypass ya. Ketika ini pembersihan nanti ada bypass juga ke sana. Ya. Bypass itu artinya gini, pencucian maksimal ketika air itu bisa dibelokkan. Contoh coba kita review sini. Nah, posisi di sini air paling bawah, karena dia posisinya terus mengalir terus kan, betul nggak? Ya kan, nggak bisa dihambat. Nah, artinya di sini ada namanya bikin pipa untuk ngebepas dulu, supaya ini bisa sempurna kalau ada perbaikan atau pembersihan. Bepas ada, nanti setelah ini bersih kita balikin lagi ke sini posisinya. Paham ya? Ini juga bisa ya untuk apa, bepas satu dengan output namanya pembuangan lumpur digabungkan, ya kan? Digabungkan di sini. Dia harus turun sehingga nanti si lumpur itu nggak usah nggak usah mampet di pipa, karena diposisikan harus turun. Jelas ya? Jadi sama dengan masukan orang PDM ya? Sama? Oke. Untuk penataan ini sebetulnya penataan yang nama air semua sama ya, cuma medan yang membuat kita harus namanya itu berputar mengakali supaya posisi ini aman, karena kan ini posisi sudah di bawah ya Pak ya, jadi nggak bisa kita naikin ke atas, itu makan lagi waktu dan biaya ya. Oke, demikian dari kami, mudah-mudahan info ini bermanfaat. Sukses selalu. Ya, kita lanjut lagi ya, karena sudah saya diskusi barusan. Jadi posisi air di sini tuh lewat bawah ya. Nah, efek daripada kondisi sekarang, ketika level, coba shot ini ya. Ketika level outputnya ini dengan kolam, coba lihat. Shot kolam. Ini posisinya dia itu hampir sebentar ya, hampir sejajar lah ya, sejajar dengan namanya kolam di sini ya. Nah ini ada teori mungkin bisa masuk juga ke arah tekan balik ya, disebutnya sebegini ya. Coba lihat shot di sini. Ini permukaan air yang di bawah ini ya. Ketika air itu datang dari bawah dan penampungannya di sebelah sini dia sejajar, dia air yang di sini akan menekan ke sini, sehingga gorong-gorong yang keluar dari air ini bisa dampaknya melebar Pak ya. Nah artinya kalau melebar ini dikhawatirkan air itu akan kabur lah bahasanya ya, mencari celah yang disebutnya itu posisi yang air itu mudah untuk dilewati karena ada tekanan balik dari kolam ini. Nah ini keilmuan baru ya, ilmuwan baru, silakan dari para subscriber ini menjadi masukan. Jadi
posisi di lapangan ini, cara mengatasinya bisa ini diperdalam, ya, diperdalam supaya level si kolam ini tidak sama dengan ini. Supaya apa? Menghindari ada tekanan balik karena dimensi ini panjang kali lebar berapa barusan? 5 kali 8. 5 kali 8. Itu kalau 5 kali 8 40, berarti 40.000 ya liter ya. Betul. Iya, 40 ya. Iya, betul. 5 kali 8 kan? Ini tingginya berapa? 1 ya? 1,2. Tuh. Plus minus 40 kubik. 40 kubik ambillah di level 25%. Itu tenaganya besar loh, ya. Jadi untuk keilmuan di penataan ini ada ilmu baru nih, ya. Ketika level penampungan, oke, lihat, jangan sama dengan ini. Coba shot di sini. Kolam jangan sampai levelnya sama dengan bak awal ini karena akan dia berbalik ke sini sehingga nanti efek daripada tekanan air ini berdampak pada lubang itu akan membesar karena apa? Ada tekanan lagi ke sini. Yang namanya kalau bahasanya ya bisa apa namanya itu mencari celah ya, atau mungkin bukan longsor namanya, memperlebar lubang dan berdampak dikhawatirkan ya dia akan mencari celah yang kemana dia tuh air itu menekan lebih mudah untuk ditelusurinya. Nah artinya posisi ini akan kita benahi kolam ini kalau bisa standarnya setengah meter atau 1 meter supaya level ini di bawah ya, betul? Oke. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan kaji ke selanjutnya kalau kita ketemu dengan penemuan di lapangan ini. Kita lanjut daripada penjelasan tadi ya. Bila mana kolam ini tidak diberi apa namanya itu kedalaman, efek daripada tekanan balik ini akan mengakibatkan seperti ini. Ada celah air yang terbuang. Celah air terbuang karena dampak ini menekan ke kanan. Dan ini akan air akan berupaya mencari celah lagi. Nah ini khawatir bahasanya air itu terbuang sia-sia lah, tidak bisa optimal ya. Jadi sekali lagi dampak daripada penataan kurang tepat ini berdampak air akan mencari celah dan ini dampaknya seperti ini. Coba lihat shot. Ini ke samping. Ini ke samping ini membuat air itu akan mencari celah lewat seperti ini. Dan ini kemungkinan ada kebocoran, mungkin ada ya. Mungkin juga dari sini. Tapi kalau kebocoran tidak mungkin seperti itu. Kebocoran ini. Kalau ya, demikian ya informasi yang barusan kelanjutan. Terima kasih.